Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil wafi huwallah. Alhamdulillah bihamdika syafi'il hikmah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i binurkas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakim al-khalil al-mubin al-hadi alimul ghaib rabbana ya ilahana wal tuhbina ya asfiya'il ya durya'il ya amda ya il-kafir syukrahmatika ya rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iqraran wa tasdiqan qalbi birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Yahdikumullah kama Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, pejuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wabil khusus, kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Jabar Gasan beserta ibu dan eyang guru kita, Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu. Dimuliakan, dibahagiakan pula putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau. Disatukan dengan jamaah beliau dan dikabulkan rasa kita dengan Ruhul Qudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah wa ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, guru kita, sesepuh kita, pembina Majelis Ta'lim At-Tadkir kalian, Al-Mukarram Bapak Selamat Rianto yang dimuliakan Allah. Kepada beliau, koordinator Majelis Ta'lim At-Tadkir kalian di Satuan Akhirat Kiram, Al-Ustaz Bapak Rahmanto, sekeluarga yang dimuliakan Allah. Sesepuh-sesepuh kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususnya beliau Al-Mukarram Bapak Sukarman sekeluarga yang dimuliakan Allah, dan juga Sohibul Bait sesepuh kita Al-Mukarramah, Ibu Suparmi sekeluarga, keluarga besar almarhum Bapak Parwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fikih Islam rahimakumullah. Sungguh bersyukur kembali di tengah malam ini, tentunya dari hati kita yang paling dalam, sepenuh jiwa, sepenuh rasa, kita haturkan terima kasih yang mendalam kehadiran Zat sesembahan kita, Allahul Rabbul Izzah, yang setiap saat dan detik membelai kita dengan rahmat dan rahimnya, setiap saat dan detik mencurahkan nikmat-nikmatnya. Maka mari kita ikrarkan bersama rasa syukur ini biqaulina alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita,
betul azim akhlaknya Rasulullah, sehingga betul-betul kehidupan kita baik lahir maupun batin, awal sampai akhir layak dan pantas disemati sebagai kehidupan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah, dipertemukan di tempat yang mulia ini, Majelis Taklim At-Tadkir Karya dan Disana, semata-mata hanyalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanyalah demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata sebagai wujud rasa syukur dan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud terima kasih kita karena kita telah dihidupkan oleh Allah, wujud terima kasih kita karena kita dipertemukan dengan guru kita dan yang guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Resan dan yang Berbusari Syekhul Islam. Maka wujud terima kasih ini tentunya tidak hanya dilantunkan di lisan, tetapi itu hendaknya merasuk mendarah daging, merasuk di dalam seluruh jiwa raga roh rasa hati dan akal kita, terpancar dalam program hidup kita, yaitu mengikuti jejak-jejak tapak tilas perjuangan beliau dalam menggapai menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah beliau dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk wabil khusus sebagaimana di depan sudah disampaikan oleh sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Sudarmi. Wujud syukur kita dipertemukan dengan guru kita adalah menjaga apa yang menjadi warisan beliau, menjaga apa yang menjadi wasiat beliau, menjaga apa yang menjadi cita-cita perjuangan beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di tempat inilah, bumi inilah tempat kita duduk malam ini, beliau menancapkan doa-doa suci, mengembangkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui konsolidasi yang betul-betul suci, menghadirkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur telah dihadirkan majelis taklim ini. Bagaimana cara bersyukur? Mari kita jaga bersama-sama. Mari sepenuh jiwa raga berjuang bersama-sama secara zahir dan batin, bagaimana majelis taklim At-Tadkir Karya khususnya yang ada di temuan ini tetap istiqomah. Istiqomah tidak hanya kegiatan mingguan lapangan, istiqomah tidak hanya kegiatan seperti malam ini, tetapi juga istiqomah dalam mempraktekkan di dalam kehidupan kita bagaimana dengan bertaklim majelis taklim At-Tadkir Karya kita mampu mempersembahkan kehidupan yang betul-betul menghamba kepada Allah dan betul-betul berakhlakul karimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena saat ini kita sedang menulis, sedang menorehkan karya dalam kehidupan kita, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cari dalam kehidupan ini, maka setiap saat dan detik harus kita kontrol agar senantiasa menuju ridha Allah. Di tengah kesibukan, di tengah carut marut alam kehidupan manusia, bagaimana tetap tersambung di dalam keagungan dan kebesaran Allah dan tersambung dalam akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya hadirin wal
musliman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kembali betul-betul kita menguatkan niat dan iktikad, membangkitkan semangat dan tekad kita untuk berjuang bersama-sama mengikuti jejak guru kita dan yang guru kita, jejak baginda Rasul, memaknai kehidupan kita dengan makna yang hakiki bahwa hidup ini adalah pengabdian, hidup ini adalah penghambaan, tidak ada yang lebih tinggi kecuali penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap kita bangun tidur harus menemukan tekad, menemukan hakiki daripada kehidupan, bahwa alasan kita dibangkitkan, dibangunkan kembali dari tidur adalah masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zuhur kita berencana, oh hari ini ke pasar, hari ini ada proyek, hari ini ke kantor, ke sawah, ke ladang dan lain sebagainya. Itu adalah zahiriyah, tetapi batiniahnya harus tetap dijaga. Hari ini aku dihidupkan sebagai wujud syukurku. Hari ini akan aku persembahkan penghambaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di pagi hari hati ini tetap berkumandang asma Allah. Di waktu duha masih ada asma Allah. Di waktu duhur hati masih ada asma Allah. Di waktu asar hati masih bergema asma Allah. Di waktu maghrib isya dan kembali tidur, hati tetap inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Tetap ada asma Allah di dalam kehidupan kita. Dimensi waktu, dimensi zuhur dan batin harus ada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang duduk ada asma Allah, sedang ngobrol ada asma Allah, sedang berjalan ada asma Allah, sedang dimanapun kita berada. Maka hati ini jangan biarkan terlena. Inilah tujuan daripada hadirnya at-tadkir kalian. Inilah didikan dari guru kita dan yang guru kita, bagaimana hati ini mampu berzikir kepada Allah, bagaimana hati ini mampu berkata-kata, berkomunikasi kepada Allah, bagaimana hati ini di tengah keramaian kesepian mampu mengumandangkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar di dalam relung batin yang paling dalam, membias, memancar di dalam langkah kehidupan, membuahkan barokah. Alhamdulillah. Ini benar-benarnya jangan sampai ini terlepas. Sesibuk apapun urusan duniawi kita, sedahsyat apapun urusan duniawi kita, maka jangan sampai lepas tekad angan kita untuk senantiasa memanggil-manggil asma Allah, senantiasa mengumandangkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka permasalahan yang hakiki adalah tatkala hati ini dan dibangunkan tidur sudah tidak menemukan alasan dasar yang hak daripada bangunnya kita, dibangunannya kita, dibangunkan kembali kita oleh Allah. Sehingga bangun tidur yang ada hanyalah urusan nanti saya ini, saya punya masalah ini. Bangun tidur sudah tidak lagi menemukan tekad yang benar. Inilah masalah yang hakiki. Di dalam hati sudah tidak ada lagi asma Allah, dalam angan tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Frekuensi batinnya terputus dari rasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rasanya sudah terputus, maka dimanapun dia berada, yang dipancarkan sudah tidak lagi asma Allah, yang disiarkan kehidupannya sudah tidak lagi siarannya Rasulullah
Alaihi Wasallam. Ibarat radio disetel, sudah tidak ada suara siarannya Rasulullah. Sebab gelombangnya sudah berpindah dan bergeser. Tetapi tatkala kita termasuk golongan umat Rasul yang setia, walaupun ibarat radio ini ukuran sangat kecil, ilmunya sedikit, modalnya sedikit, tetapi frekuensi batin sinyalnya, gelombangnya sangat kuat, maka akan jernih siaran yang dipancarkan, yang disiarkan oleh radio kehidupan kita. Tetapi banyak di akhir zaman Pak, radionya besar sekali, kuat, besar, tetapi tidak tersambung dengan frekuensi yang benar, sehingga begitu disetel radio itu suaranya sangat kencang, tapi bukan siarannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat, siarkan dariku walau satu tanda saja. Bagaimana jadilah umat Rasulullah yang dalam kehidupan setiap saat detiknya yang disiarkan adalah siarannya Rasulullah. Apa siarannya Rasul? Dalam konteks hablumillah adalah mempersembahkan penghambaan yang murni, ketauhidan yang murni kepada Allah. Dalam konteks hablumillas, halunas anfa'uhum lunas, senantiasa menyebarkan kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia lain, senantiasa menjaga keamanan, senantiasa menjaga kerukunan, senantiasa menjaga kedamaian, senantiasa menjaga tatanan semesta yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah melepaskan diri seakan-akan tidak punya tugas. Semua yang mengaku umatnya Rasulullah punya tugas yang sama. Balighu anni walau ayah. Semua yang mengaku umatnya Rasul mempunyai tugas menyiarkan siarannya Rasulullah di belahan bumi manapun kita berada, dimanapun kita berpijak. Yang harus kita pancarkan ke depan, belakang, kanan, kiri adalah siarannya Rasulullah. Siaran kebaikan, siaran kebenaran, siaran kejujuran, siaran keikhlasan, siaran kedermawanan, siaran ibadah dan akhlakul karimah. Semuanya tidak terkecuali. Karena ini akan dituntut oleh Allah di pengadilan langit, pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau siarkan dalam kehidupanmu wahai manusia? Diberikan umur sekian puluh tahun, apa yang telah kamu siarkan? Sudahkah siaran hidupmu ini mampu diterima oleh semesta, oleh tetangga, oleh keluargamu? Maka celaka tatkala manusia yang disiarkan setiap harinya adalah kedengkian, yang disiarkan oleh radio kehidupannya hanyalah kebencian, hasud, buruk sangka, hanya kejahatan, kemaksiatan, kerusakan, kezaliman. Itu bukan siarannya Rasulullah. Itu bukan ayat yang disiarkan Rasul. Itu adalah ayat-ayat setan. Ayat itu artinya adalah tanda. Ayat-ayat tanda-tanda. Kebencian itu siarannya amaroh. Iri dengki itu siarannya sufiyah. Kemaksiatan, kezaliman siarannya syaitan, laknatullah, na'udzubillah min dzalik. Maka paskan gelombangnya dengan gelombangnya Rasul. Setelah pas, jaga jangan sampai meleset. Bagaimana cara lepaskan gelombang? Menyatukan ruh rasa dengan rasanya Rasulullah, dengan menyatukan niat tekadnya. Yang dicari Rasul hidup dan mati adalah ridha Allah, maka sudahkah yang kita cari di ridha Allah? Rasulullah Muhammad SAW begitu
welas asih kepada sesama, welas asih kepada saudaranya. Sudahkah kita betul-betul welas asih sebagaimana siaran daripada gelombang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di situ akan bangkit kekuatan dalam diri kita. Generator superpower ini akan bangkit. Tetapi tatkala setiap saat, setiap hari kita disibukkan dengan siaran-siaran pesanannya iblis laknatullah. Setiap hari yang kita bawa adalah kebencian, dendam, kesumat, permusuhan, kesombongan, riya. Setiap hari yang kita bawa adalah hubbud dunia, melepaskan diri dari tanggung jawab perjuangan Rasulullah. Dari mana kita dapat kekuatan untuk berbuat baik dan benar? Maka akan menjadi lumpuh generator dalam batinnya, lumpuh power dalam jiwanya, sehingga kebaikan, kebenaran, akhlak Rasul, sidik, amanah, tabligh fadona hanya sebatas perbincangan di warung kopi, hanya sebatas perbincangan dan perbincangan, hanya sebatas omongan dan omongan yang diperbincangkan sudah sumber langit, tetapi kakinya masih menapak di comberan. Na'udzubillah min. Inilah akhir zaman. Manusia lebih suka ngobrol-ngobrol tentang tauhid, tetapi sudah mulai tidak bertauhid. Manusia begitu nikmat membahas tentang penghambaan kepada Allah, tetapi dia sendiri tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia suka membahas tentang alam-alam gaib, kegaib-gaiban, tetapi dia sendiri tidak mengenal sang hak, sang maha gaib, sultanul ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi, menjadi lemah, semangatnya lemah, loyo, dipanggil Allah lemah, untuk berjihad lemah, tetapi dipanggil siaran nafsu begitu bangkit semangatnya. Na'udzubillah min. Kembalikan kepada porsinya, kembalikan kepada tempatnya, agar kita tidak menjadi orang yang zalim. Zalim itu gelap, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka mari kembalikan zalim adalah nur, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seimbang seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh ketekunan. Guru kita sudah memberikan wasiat, memberikan satu aji-aji bahwa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus melewati yang namanya rukun jiwa. Niat, berserah diri, sabar, tekun, dan ikhlas. Niat jelas ilahi anta maksud, yang kita tuju adalah Allah. Berserah diri, kita tidak mampu tanpa Allah. Melepaskan dari kesombongan, kita harus berserah diri. Wujud orang yang pasrah, dia ikhlas untuk mengambil wudhu tengah malam, ikhlas mandi taubat, ikhlas untuk kiblat, ikhlas untuk hadir di pengajian walaupun capek dan lain sebagainya. Menomorsatukan perjuangan. Ini wujud orang yang berserah kepada Allah. Serah diri bukan tengok-tengok. Serah diri adalah setelah kita berserah diri kepada Allah, kita jalan sesuai dengan kapasitas kita. Setelah niat benar berserah diri, maka harus sabar. Sabar apa? Menghadapi segala tantangan, menghadapi segala arah rintangan. Harus tekun apa? Tetap berjalan apapun yang terjadi. Tidak mondar-mandir, tidak kagian iklan. Karena apa? Dikejar waktu setelah Israel datang, belum sampai-sampai. Tekun ini istiqomah
istiqomah, terus bergerak apapun yang terjadi. Istiqomah dalam mingguan, istiqomah dalam lapangan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam taqarrub ilallah, istiqomah dalam perjuangan suci membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju Allah. Apapun yang terjadi, tekun. Yang terakhir adalah ikhlas. Apa? Ikhlas ini semata-mata lillahi rabbil alamin. Niatnya untuk Allah, klik terakhirnya juga harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti GPS, kliknya adalah alun-alun Purwodadi, maka yang terakhir harus sampai di alun-alun Purwodadi sesuai dengan Allah. Niat tekadnya ilahi antal maksud, maka yang terakhir pun harus sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka perjuangan tidak bisa sendiri-sendiri. Perjuangan itu adalah dengan bersatu, berjamaah, bersama-sama untuk menjaga majelis taklim kita tercintai. Tidak bisa sendiri, harus bersama-sama, harus saling mengingatkan, harus saling membangkitkan. Maka bagaimana perjuangan ini sukses? Tentunya dasarnya adalah tawakal kepada Allah, dan yang kedua ikhtiar maksimal, bersama-sama mengikuti jejak perjuangan guru kita dan juga yang guru kita. Amin Allahumma. Subhanallah. Maka ini yang harus kita evaluasi bersama-sama. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam majelis ta'lim ini bisa istiqomah. Alhamdulillah setiap Jumat Legi, malam Jumat Legi lapangan telah berjalan setiap lapangan. Alhamdulillah. Maka kita koreksi, kita lihat bagaimana mingguannya, malam Jumatnya. Karena tatkala pengajian ini cuma lapangan Jumat Legi, ini kurang maksimal. Harus didampingi dengan mingguan setiap malam Jumat. Setelah mingguan jalan, walaupun 3 orang, 4 orang, mingguan istiqomah, maka disempurnakan dengan istighosah sebelum maghrib, sebelum subuh. Minimal jamaah maghrib, isya dan subuh. Kemudian yang terakhir, jangan biarkan taklim kita ini sepi. Maka diatur jadwal piket. Harus ada yang tidur di majelis taklim. Ini kalau nggak duduk bareng nggak akan bisa. Harus suatu saat berkumpul rembukan bareng. Satu minggu itu ada 7 hari. Malam Senin yang tiket tidur di taklim siapa? Malam Selasa siapa? Malam Rabu siapa? Nanti ditulis. Dan harus ada yang kontrol. Yakin kalau tiap malam taklim ini tidak kosong, raketan 1 atau 2 orang, tidak ada yang menjaga. Kemudian maghrib, isya, subuh untuk sholat, ada istighosah, ada mingguan dan lapangan. Yakin Allah akan hadirkan kekuatan yang besar, karena wadahnya sudah kita siapkan. Tetapi tatkala wadahnya belum sempurna, belum disiapkan, Allah mau hadirkan power yang besar pun nggak akan bisa. Wadahnya harus disiapkan dulu. Jaringan listrik PLN ini mau disaluri dengan setrum yang besar, maka kabelnya harus ditata, instalasinya harus dikuati, kabel dikuati. Kalau kabel rambut kecil nggak mampu, harus dikuatkan jaringannya, tatanannya. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari situ yakin akan berkembang, akan perjuangan kita akan diberkahi dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu
tentunya sekali lagi tidak bisa pribadi, harus bersama-sama, harus bahu membahu. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga besar At-Tadkir kalian dimanapun berada, yang tentunya setiap pribadi, setiap kelompok mempunyai mandat amanah perjuangan masing-masing dari guru kita, walaupun ada yang terang-terangan dimendekati beliau ataupun yang sifatnya sir di dalam rahasia hati. Semua keluarga At-Tadkir kalian tidak ada yang nganggur, semua punya tugas masing-masing. Maka temukan apa tugasku di At-Tadkir kalian ini. Saudara yang dimuliakan Allah, tentunya dari awal sampai akhir segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dihimpun oleh Allah, digabungkan roh rasa kita di alam perjuangan guru kita dan yang guru kita. Amin. Allahumma Amin. Alhamdulillah. Sebelum kami tutup, mohon Fatihah satu kali. Mari kita doakan saudara kita almarhumah Batini yang telah berpulang ke rahmatullah, dan juga saudara kita Jakarta yaitu Kang Roni Isroni yang juga hari Jumat kemarin pas Idul Adha berpulang ke rahmatullah. Semoga dimakamkan di pangkuan suci Allah, mendapatkan maghfirah dan berkah seluruh keluarganya dalam bertauhid kepada Allah. Amin. Allahumma Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya dari awal akhir segala khilaf mohon maaf. Untuk zikir ya latif haqqul mubin, ya latif haqqul mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.